Dia malah terhipnotis oleh pohon di sana. Pohon yang merupakan penduduk asli di sana pun marah, dan pertarungan pun terjadi. Ada sosok Ling Er yang memeluk dirinya dari belakang, yang ternyata itu adalah tipuan sang iblis pohon Pu. Melepaskan diri dari ikatan pohon ini tak akan mudah. Dia pun ingin memakan Shihao. Tentu Shihao berusaha melepaskan dirinya. Uniknya, Shihao menggigit pohon itu dan ingin memakan balik dirinya. Shihao pun terus menggigit batangnya karena ada esensi di sana. Dan Shihao pun menyerang, yang berhasil mementalkan sang pohon. Yang di tangan Shihao adalah benih-benih iblis. Benih-benih itu bisa menyerap kesadaran seseorang, bahkan dewa sekalipun. Shihao pun mengeluarkan pedang iblisnya dan melepaskan benih-benih itu darinya. Dia pun langsung mencoba mencicipinya dan rasanya manis. Bahkan benih iblis pun dimakan oleh si anak beruang. Mereka pun mencium bau dari sungai. Ternyata ada 2 buah persik peri di sana. Shihao pun secepatnya memasukkan persik itu ke kantong ajaibnya. Namun tiba-tiba dia mendengar suaranya Ling Er, dan semua monster kabur dari sana. Bahkan Shihao juga ikut kabur, tapi untungnya Shihao berhasil diselamatkan oleh Ling Er. Namun mereka masih tak mengerti kenapa para monster buas itu kabur. Pastinya dikejar oleh sesuatu yang mengerikan. Dan untungnya ada permadani milik Ling Er. Kalau tidak mungkin mereka sudah mati. Tapi tiba-tiba muncullah Sun Wukong, Raja Dewa Monyet. Dikatakan juga Sun Wukong ini adalah makhluk terkuat dan termengerikan di Gunung Paitu ini. Wukong marah karena monster-monster di sana mencuri buah, bunga, dan obatnya. Singkat cerita, Sun Wukong yang menyerang para monster yang mencuri obat suci miliknya. Tapi tiba-tiba muncullah naga biru, dan pertarungan pun terjadi. Naga biru kalah kekuatan. "Kau masih hidup ya, Pak Tua?" Sang naga ingin balas dendam kepada Wukong dengan cara bekerja sama dengan orang luar, wanita bercadar ungu, Shei, dan monster lainnya. Harimau bermata satu menyarankan untuk menyerah saja karena dirinya yang dikeroyok. Wukong pun ketawa ngakak dan tak takut melawan mereka semua. Sementara di sisi lain, Shihao dan yang lainnya teler karena meminum cairan bibit monyet yang mereka curi. Bahkan Ling Er juga teler karenanya, karena reaksinya yang begitu kuat. Tapi tiba-tiba telur yang dibawa Shihao menetas dan mengeluarkan hewan semacam bebek yang namanya Artuze. Dia mengaku kalau dirinya adalah dewa alam tertinggi. Tapi semua ini karena Shihao yang membawanya pergi yang mengganggu kultivasinya. Shihao pun bertanya siapa sebenarnya dirinya. "Aku bisa berubah menjadi apa saja, bahkan menjadi Phoenix tertinggi sekalipun." Shihao pun memanggilnya Ertuze, yang artinya si botak kedua. Dia begitu kesal diberikan nama yang begitu jelek. "Aku adalah master tertinggi," jawabnya. Tapi tiba-tiba Shihao ingin buang air. Dia pun secepatnya pergi dari sana. Kekuatan obat cairan bibit milik Sun Wukong sangat kuat. Shihao masih berusaha menyempurnakannya, dan ledakan pun terjadi. Sementara Wukong yang sedang asik bertarung dengan para monster, anak buahnya tak ingin ikut campur karena rajanya Sun Wukong yang suka bertarung. Wukong pun melawan Shei, tapi tiba-tiba mereka melihat adanya cahaya di belakang gunung dan menyuruh pasukannya secepatnya pergi ke sana. Sementara Wukong melanjutkan pertarungannya. Mereka mencari cairan bibit monyet milik Wukong. Di sisi lain, Shihao yang masih berusaha menembus ke jalan surgawi tingkat 9. Dipadu dengan reaksi True Primordial Record miliknya, dan juga ada 2 rune sejati yang harusnya bisa membuatnya menerobos ke jalan surgawi ke 9. Tapi para monyet pun datang dan serentak menyerang Shihao. Dan muncullah para master penyegel yang mencegahnya. Dan juga Ling Er yang mengatakan kalau itu adalah temannya. Mereka semua pun menertawakannya, tapi Ling Er malah terkena serangannya.
Sementara Shihao akhirnya berhasil menerobos ke jalan surgawi ke-9. Dan dengan sekali serang, semua pasukan monyet pun kalah. Ling Er pun akhirnya begitu kagum akan kekuatan Shihao. Sementara salah satu monyet berhasil kabur. Shihao pun berusaha mengejar monyet itu. Tapi dia melihat buah persik dan segera ingin memakannya. Sementara Wukong mendapat berita kalau cairan bibik miliknya diminum habis. Dia pun begitu marah. Dia melihat Shihao yang sedang mencuri buah persiknya langsung diserang. Kali ini Wukong tak main-main, dia bakal serius. Wukong pun mengeluarkan formasi danau spiritual yang begitu kuat. Wukong mengendalikan danau spiritual dan menjadikannya sebagai formasi rune. Tapi bagi sang naga biru itu masih belum cukup. Formasi rune itu mengikat kaki mereka yang membuat mereka tak bisa kabur. Wukong pun berubah menjadi raksasa. Dia pun mengangkat salah satu gunung dan digunakannya untuk menghantam Shihao.